Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Bella dan kali ini kita akan belajar dan analisis bareng-bareng mengenai tindak tutur yang ada dalam pragmatik. Nah, kalian tahu nggak sih tindak tutur yang ada dalam pragmatik itu apa aja sih? Nah, jadi tindak tutur yang ada dalam pragmatik itu ada tiga. Yang pertama itu tindak tutur lokusi, yang kedua yaitu tindak tutur ilokusi, dan yang ketiga adalah tindak tutur perlokusi. Jadi, ketiga tindak tutur itu bakal kita pelajari dan juga bakal kita analisis bareng-bareng ya teman-teman. Makanya jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna tuturan berdasarkan konteks penggunaannya. Salah satu kajian dalam pragmatik adalah tindak tutur, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan konteks penggunaannya atau konteks ujarannya. Nah, menurut teori yang dikemukakan oleh Austin, tindak tutur dibagi menjadi tiga, yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan juga perlokusi. Apa sih yang dimaksud dengan tindak tutur lokusi? Jadi, tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang berfungsi menyampaikan informasi sesuai dengan makna harfiahnya. Nah, ada juga tindak tutur ilokusi, yaitu tindak tutur yang mengandung maksud atau tujuan tertentu dari penutur, seperti memerintah, menghimbau, meminta, atau menasihati. Dan yang terakhir yaitu tindak tutur perlokusi, adalah tindak tutur yang menimbulkan dampak atau efek terhadap lawan tutur setelah tuturan tersebut disampaikan. Kalian ngeh gak sih? Sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita sering banget menemukan tiga tindak tutur ini. Contohnya nih, video yang kali ini. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bandung. Nah, tuturan tersebut termasuk tindak tutur lokusi karena penutur hanya menyampaikan informasi kepada penumpang bahwa kereta akan segera tiba di stasiun Bandung. Nah, tuturan tersebut dipahami sesuai makna harfiahnya tanpa mengandung maksud untuk memerintah, untuk meminta, ataupun untuk mempengaruhi penumpang. Oleh karena itu, fungsi utama tuturan ini adalah menyampaikan informasi sehingga termasuk tindak tutur lokusi. Nah, kalau tindak tutur ilokusi, contohnya apa sih? Pelanggan yang kami hormati, keinformasikan kereta api Turangga telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Bagian yang mengakhiri perjalanan pintu keluar berada sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Stasiun Tasikmalaya. Video tersebut termasuk tindak tutur ilokusi, tepatnya ilokusi direktif, karena penutur bermaksud memberikan arahan dan imbauan kepada penumpang. Tuturan silakan keluar melalui pintu sebelah kiri arah laju kereta bertujuan mengarahkan penumpang agar turun melalui pintu yang sesuai. Sementara itu, tuturan pastikan tidak ada barang bawaan yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta merupakan bentuk imbauan agar penumpang memeriksa kembali barang bawaannya sebelum meninggalkan kereta. Jadi, dengan demikian, tujuan utama penutur bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga mengarahkan tindakan penumpang agar proses turun dari kereta berlangsung dengan aman dan juga tertib. Nah, kalau tuturan perlokusi, contohnya apa sih? Kalian pasti pernah kan nonton kartun Upin dan Ipin? Nah, kalian pernah nonton episode bagian ini belum? Amboy, amboy.
Bahagianya buat Sepa. Ish, ish, ish. Hari ni, hari mengemas rumah. Nah, Alah, kenapa nak kemas rumah? Bukannya raya. siapa kata kemas rumah waktu raya je? Akak. Dah, buat sekarang. Akak ni garang. Cuba cakap baik-baik. Akak nak tengok bersih. Kalau sepah lagi, akak vacuum semua dengan korang-korang sekali. Ucapan atau tuturan Kak Ros membuat Upin dan Ipin berhenti bermain dan langsung membersihkan kamarnya. Tuturan tersebut atau ucapan Kak Ros tersebut termasuk ke dalam tindak tutur perlokusi karena menghasilkan dampak atau efek pada lawan tutur. Ucapan Kak Ros membuat Upin dan Ipin mengubah perilaku mereka, yaitu berhenti bermain dan mulai mengemas rumah sesuai perintah Kak Ros. Nah, fokus analisis pada data ini bukan terletak pada maksud tuturan, melainkan pada akibat yang muncul setelah tuturan disampaikan. Respon Upin dan Ipin menunjukkan bahwa tuturan Kak Ros berhasil mempengaruhi tindakan lawan tutur. Oleh karena itu, data tersebut termasuk ke dalam tindak tutur perlokusi. Nah, jadi berdasarkan 3 data tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis tindak tutur memiliki karakteristik yang berbeda. Data pertama menunjukkan tindak tutur lokusi karena hanya menyampaikan informasi mengenai kedatangan kereta dari stasiun Bandung. Data yang kedua menunjukkan tindak tutur ilokusi karena penutur memberikan arahan dan imbauan kepada penumpang agar turun melalui pintu yang sesuai serta memastikan barang bawaannya tidak tertinggal. Sedangkan data yang ketiga menunjukkan tindak tutur perlokusi karena tuturan Kak Ros menimbulkan dampak berupa perubahan perilaku Upin dan Ipin yang kemudian mulai membersihkan rumah. Melalui analisis ini dapat dipahami bahwa makna sebuah tuturan tidak hanya ditentukan oleh kata-kata yang diucapkan, tetapi juga oleh tujuan penutur serta dampak yang ditimbulkan terhadap lawan tutur. Nah, teman-teman, itu saja analisis yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk tonton terus konten-konten edukasi berikutnya. Sekian dari saya Mira Bilaston Segap. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye-bye.